Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, pemirsa, dengan topik gelombang protes pemerintah yang terus bergulir. Kami mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung bersama kami, menghubungi kami melalui dialog interaktif di 3681002. Kita lanjutkan kembali, Saudara Aksa, ini mewakili UNM Makassar, begitu. Ini terus berencana konsolidasi untuk akhirnya nanti lanjut turun ke jalan lagi gitu. Tapi mungkin boleh flashback lagi kemarin saat sudah turun ke jalan, cerita-cerita apa saja yang sangat terekam gitu, disimpan oleh mahasiswa. Iya. Mungkin saat berhadapan langsung dengan polisi, upaya memasuki kantor DPRD untuk berbicara langsung kepada wakil rakyat. Ya, berangkat dari itu, saya cuma ingin menjelaskan bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan demokrasi, dan sudah jelas bahwa penyampaian aspirasi itu kemudian dilegitimasi oleh banyak undang-undang yang memprakarsai penyampaian aspirasi itu. Nah, pada saat penyampaian aspirasi tersebut, kawan-kawan mahasiswa yang tumpah ruah di jalan, ada semacam hal yang kemudian dipersiapkan untuk membungkam atau kemudian memberikan ancaman kepada mahasiswa untuk kemudian tidak menyampaikan pandangan-pandangan kritis terhadap kebijakan-kebijakan, ya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di pusat, lalu dengan bukti bahwa banyaknya teman-teman yang kemudian terluka parah, dan pada waktu itu penembakan gas air mata juga berdasarkan dari beberapa pemberitahuan teman-teman bahwa penembakan gas air mata itu tidak ke atas, tapi mengarah ke teman-teman, dan bahkan ada beberapa pengakuan di teman-teman bahwa ada yang menggunakan peluru karet. Nah, di posisi itu pada saat waktu itu kejadian, betul tadi yang dikatakan oleh Bapak bahwa ada kesadaran dari beberapa masyarakat, karena pada waktu teman-teman sudah kelabakan dan kemudian lari, masyarakat kemudian memberikan kita jalan, bahkan ada yang memanggil masuk ke rumah untuk makan. Bahkan yang fenomena yang paling mendasar bahwa ini berangkat dari nurani dan kesadaran rakyat, karena ada penjual beroncong yang kemudian membagikan beroncongnya secara cuma-cuma. Padahal ini untungnya tidak seberapa. Ini kalau yang dikutip dari perkataan Bung Hatta bahwa mahasiswa memang mewakili akal dan hati nurani rakyat. Bahwa ketika mahasiswa dan masif gerakannya, ini berarti memang ada kesadaran moral yang kemudian mendorong mahasiswa tersebut. Cuma dalam rezim ini, saya mengkhawatirkan jangan sampai di rezim ini kita kembali di Orde Baru. Karena saya pastikan bahwa banyak hal yang diperjuangkan oleh mahasiswa pada saat 98 untuk kemudian bisa berdemokrasi secara baik sampai hari ini. Namun hari ini hal-hal itu kemudian banyak tercederai di lapangan karena banyaknya tindakan represif aparat, dan bahkan ada teman-teman dari rekan-rekan dari jurnalis yang kemudian juga terluka pada waktu itu. Dan lebih parahnya lagi, ada beberapa perempuan atau teman-teman mahasiswi yang kemudian diinjak-injak juga pada waktu itu. Ini membuktikan bahwa itu bagaimana ceritanya sampai akhirnya diinjak-injak seperti itu? Iya kan, pada waktu itu teman-teman lari, terus ada beberapa perempuan yang jatuh. Kita kan sudah mengatakan bahwa tidak usah terlalu di depan, tapi ini didorong dari kesadaran pribadinya untuk memang menggebu-gebu untuk maju. Nah, pada saat pecah bentrok, teman-teman jatuh, katanya pengakuannya ada beberapa oknum polisi yang menginjak-injak mereka. Ini kan tidak, saya kuanggap bahwa hal-hal ini tidak seyogyanya dilakukan oleh aparat. Baik, banyak ancaman tadi dikatakan oleh Saudara Aksa begitu. Selain tindakan represif seperti secara fisik begitu, ada mungkin yang disampaikan secara lisan dari pihak aparat? Ya, semisal beberapa pengakuan teman-teman bahwa diancam bahwa siapa suruh kau ikut demo, bahasa-bahasa seperti itu, ya.
bahkan bahasa-bahasa dalam tanda kutip, bahasa-bahasa kotor banyak juga dilontarkan yang tidak seharusnya. Nah, substansi dari pembicaraan saya bahwa beberapa korban yang berjatuhan, kami mau meminta kepada pimpinan polisi atau Kapolda Sulsel dan Kapolres Tabes Makassar atau siapapun yang bertugas pada pengawalan hari itu, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian beberapa mahasiswa yang kemudian luka-luka, mengalami banyak shock, trauma dan sebagainya. Itu yang akan kita perjuangkan, dan tentu tidak melupakan banyaknya rancangan undang-undang yang kemudian tentu akan kita melakukan penolakan ketika tidak sesuai dengan asas kebermanfaatan, keadilan, dan kemudian mengabdi kepada rakyat. Baik, Pak Malik, dengan gelombang protes yang saat ini terjadi begitu, dengan tujuan untuk pengamanan, menggunakan tindakan represif yang ada saat ini, pantas? Saya mau mengatakan begini, jadi dalam sosiologi itu ada dikenal istilah crowd, jadi kerumunan. Iya. Nah, jadi kerumunan itu dipastikan itu masyarakat sudah, orang yang ada di kerumunan itu adalah kelompok masyarakat besar yang tidak terkontrol. Jadi itu agak susah kondisinya yang mau diorganisasikan. Ya. Nah, dalam kondisi masa sebesar itu sensitif sekali. Baik. Bahkan tadi malam saya sempat mengikuti dialog Mata Najwa ya. Ya, ketika mahasiswa itu bertanya, kalau Pak Muldoko mengatakan bahwa di era sekarang ini itu demonstrasi itu bukan perkara haram ya. Lalu mahasiswa tanya balik, kalau begitu kenapa ada misalnya mahasiswa yang harus ditangkap? Dia mengatakan bahwa ada kondisi yang menurut Pak Muldoko itu ada kondisi yang di luar kondisi kesabaran. Sehingga terjadilah itu. Nah, terjadilah tindak kekerasan itu. Nah, tentu kalau saya mengamati bahwa sebenarnya justru itu aparat harus dia mengambil ruang, memberikan kanalisasi. Artinya dia harus mendampingi orang-orang yang semuanya ya begitu ya. Ya maksudnya kan itu kan ruang publik, itu maksudnya demonstrasi itu kan orang menyampaikan satu tulisan dan pikirannya dalam bentuk protes, dan itu konstitusinya sebenarnya harus dia diberikan perlindungan untuk menyampaikan. Dia diberikan bukan ruang, dihalangi untuk memberikan aspirasi. Idealnya begitu, karena kita negara ini kan sudah sepakat menerima sebagai negara yang demokrasi. Tentu kalau kita bicara demokrasi kan istilahnya adalah partisipasi publik itu kan harus tinggi. Nah, jadi ini salah satu bentuk partisipasi publik, memberikan protes terhadap kebijakan. Nah, sebenarnya dia harus diberikan kanal, maksudnya dia harus diberikan saluran. Ya, karena kalau misalnya terjadi represif atau bentrok, itu kan tidak mungkin ada pembicaraan yang akademis, tidak ada itu, tidak ada pembicaraan hangat itu. Ada. Kalau melihat fenomena-fenomena yang terjadi begitu di sejumlah daerah, jatuhnya korban-korban yang akhirnya luka-luka karena dugaan kekerasan gitu antara aparat dan juga demonstran gitu. Apakah ini benar-benar upaya pengamanan yang salah dari awalnya, atau mungkin memang ada hal-hal yang dipicu oleh provokator begitu, memang ada tindakan yang offside tanda kutip dari demonstran sehingga akhirnya sebaliknya juga melakukan hal yang offside tanda kutip? Ya, itu tadi yang di awal saya mengatakan bahwa dalam keadaan
dalam keadaan massa itu sifatnya kerumunan itu keadaannya sangat sensitif, sangat sensitif. Karena sedikit saja pemicunya itu mungkin kalau keadaan masyarakat yang sangat tidak terkontrol begitu, letusan ban sepeda itu bisa sama dengan letusan ban mobil. Artinya begitu cepatnya orang respon. Ya, seperti itu keadaannya. Ya. Tadi itu kan juga banyak partisipasi yang lain. Iya. Sebelum saya lanjut ke Pak Adnan, sekali lagi saya bertanya kepada Saudara Aksa, ini benar-benar contoh dari kemarin teman-teman yang akhirnya terbaring di rumah sakit karena dugaan kekerasan oleh aparat, ini benar-benar sebelum bahkan tidak ada terjadi anarkisme dari demonstran, langsung saja dilakukan dugaan kekerasan seperti itu oleh pihak aparat. Ya. Sebelum melakukan hal-hal yang offside, saya katakan tanda kutip dalam hal ini. Ya, sebetulnya dalam kondisi itu, massa ini memang susah terkontrol. Tapi pada saat kejadian yang dicatat oleh beberapa pengakuan teman-teman dan dicatat oleh tim di BEM UNM bahwa pemicu pertama itu adanya lemparan batu dari dalam. Adanya lemparan dari dalam kantor DPRD. Nah, terus otomatis massa pasti merespon. Massa pasti merespon. Dari dalam kantor DPRD. Ya, beberapa pengakuan ya dari teman-teman. Dan di situ meletus ditembakkannya gas air mata. Nah, cuma dalam kondisi ini kalau saya memandang sebagai negara demokrasi atau negara yang berasaskan Pancasila, seharusnya aparat kepolisian itu mengamankan saja teman-teman. Artinya dalam hal ini ketika teman-teman sudah dilumpuhkan, tidak usah terlalu berlebihan diberikan tindakan yang kemudian tidak manusiawi. Karena beberapa pengakuan teman-teman ketika teman-teman sudah mengatakan bahwa dia sudah menyerahkan diri ke aparat, namun diberikan beberapa pukulan lagi. Nah, itu hal yang kemudian sebenarnya harus dimenahi oleh pihak kepolisian. Seakan ingin diberikan efek jerah begitu, tapi tidak pantas. Iya, kalau menurut mahasiswa. Iya, kalau menurut prinsip dari Polri yang kemudian hadir sebagai pengayom masyarakat, yang hadir sebagai pelindung masyarakat, apalagi dalam ruang publik yang kemudian sudah dilandasi oleh aturan hukum untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, seharusnya memberikan suatu respon yang kemudian bisa meredam untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak inginkan, karena kita berharap bahwa penyampaian aspirasi ini kemudian bisa berjalan secara damai dan kemudian tersampaikan di pemerintah pusat. Baik, tanggapan Pak Adnan sendiri Pak terkait metode tindakan represif yang digunakan ini? Ya, saya pikir memang polisi, ya pihak pengamanan ya sebaiknya lebih arif gitu. Karena kenapa? Ya saya menyarankan agar supaya polisi tidak represif. Kalaupun ada memang lemparan-lemparan, ya polisi kan sudah dilengkapi dengan alat-alat gitu. Ya itu sudah ada alat. Ya, nah itulah manfaatnya alat untuk menghindari lempar-lemparan. Karena saya merasa bahwa lemparan itu sudah tidak dirancang dari awal sebelum mereka berangkat gitu. Karena kebetulan waktu saya di lapangan juga mendampingi mahasiswa, ya sama sekali memang saya melihatnya bahwa polisi represif. Ya sampai menggebuki beberapa mahasiswa ya layaknya pencuri ayam gitu. Nah, saya melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa ini adalah ya akademisi-akademisi yang ya boleh dikatakan bahwa ini adalah anak-anak kita gitu. Ya walaupun memang terkadang letupan emosi dan kemarahan seperti itu. Ya tetapi saya berharap agar supaya polisi bisa lebih tenang lagi
ya lebih apresiatif terhadap keinginan mahasiswa ini untuk menyampaikan beberapa aspirasi-aspirasi mereka gitu. Tidak justru represif sama dengan yang terjadi tanggal 24 itu. Ya bahkan sampai memasuki lorong-lorong kecil, ya bahkan masuk ke dalam rumah gitu. Untuk ada mencari yang ke dalam mahasiswa. Ya jangankan rumah, masjid saja dia masuk. Ya sementara mahasiswa-mahasiswa ini kan mereka tidak menggunakan senjata tajam. Hanya buku sama tas. Ya Hanya buku sama tas ya katanya. paling juga saya melihat langsung memang ada sebagian yang menggunakan batu. Ya tetapi saya pikir polisi kan membawa tameng gitu. Tameng itulah yang digunakan untuk menghalangi batu itu. Baik. Tidak perlu kita sampai mengejar ke dalam rumah, bahkan yang terlihat di medsos itu sampai ke masjid. Ya, nah saya pikir ya Pak Kapolda, walaupun sebenarnya Kapolda sudah memohon maaf atas insiden ini, ya karena aksi akan berlangsung beberapa waktu lagi, kita tidak bisa prediksi sampai kapan gitu. Ketika tidak ada kebijakan yang signifikan dari pusat, ya saya melihatnya ini akan tetap berlangsung. Baik. Nah, Kapolda sebaiknya turun tangan ya untuk tetap menggunakan alat-alat yang soft, yang kayak ya mungkin air tembakan air, ya terus gas air mata. Itu pun digunakan betul-betul saat dibutuhkan. Iya. Ya itu karena kenapa kalau cuma batu kan saya pikir bisa ada tameng. Baik. Dan lain sebagainya sudah dilengkapi, ada helm dan lain sebagainya. Tidak perlu kita kejar kayak maling gitu. Peluru tajam kayak dia. Saudara Aksa, bagaimana menjamin teman-teman begitu, khususnya untuk UNM Makassar dulu, agar nanti saat kembali turun di jalan benar-benar menggunakan tujuan niat yang aksi damai, tidak tersusupi oleh provokator atau oknum. Tapi kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di obrolan Karebosi.